Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Suheri 18, channel yang memberikan edukasi, motivasi, dan sharing untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kembali lagi dengan saya Suheri. Kali ini kita akan mempelajari mata kuliah pendidikan Pancasila. Pada materi kali ini kita akan menguraikan Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Pada materi kali ini kita diajak untuk memahami konsep, hakikat, dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, atau dasar filsafat negara Republik Indonesia dalam kehidupan bernegara. Hal tersebut penting mengingat peraturan perundang-undangan yang mengatur organisasi negara, mekanisme penyelenggaraan negara, hubungan warga negara dengan negara, yang semua itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang autentik termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Inti esensi nilai-nilai Pancasila tersebut yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nah, bangsa Indonesia semestinya telah dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana yang dicita-citakan, tetapi dalam kenyataannya belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut merupakan tantangan bagi generasi muda, khususnya kita semua sebagai kaum intelektual, untuk berpartisipasi berjuang mewujudkan tujuan negara berdasarkan Pancasila. Agar partisipasi kita semua di masa yang akan datang efektif, maka perlu perluasan dan pendalaman wawasan akademik mengenai dasar negara melalui mata kuliah pendidikan Pancasila. Baik, yang pertama kita coba untuk mengupasnya melalui konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Menelusuri konsep negara, apakah kita pernah mendengar istilah homo faber atau makhluk yang menggunakan teknologi, homo socius atau makhluk bermasyarakat, homo economicus atau makhluk ekonomi, dan istilah zoon politikun atau makhluk politik. Nah, istilah-istilah tersebut merupakan predikat yang melekat pada eksistensi manusia. Selain itu, predikat-predikat tersebut mengisyaratkan bahwa interaksi antar manusia dapat dimotivasi oleh sudut pandang, kebutuhan, atau kepentingan masing-masing. Akibatnya pergaulan manusia dapat bersamaan atau sejalan, berbeda atau bertentangan satu sama lain. Bahkan meminjam istilah Thomas Hobbes, manusia yang satu dapat menjadi serigala bagi yang lain, homo homini lupus. Oleh karena itu, agar tercipta kondisi yang harmonis dan tertib dalam memenuhi kebutuhannya, dalam memperjuangkan kesejahteraannya, manusia membutuhkan yang namanya negara. Apa itu negara? Menurut Diponolo dalam bukunya, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat, yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Lebih lanjutnya, Diponolo mengemukakan beberapa definisi negara sebagai berikut. Sejalan dengan pengertian negara ini, Diponolo menyimpulkan 3 unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara, yaitu yang pertama unsur tempat atau daerah, wilayah atau teritori. Yang kedua unsur manusia atau umat, atau yang sering kita sebut dengan masyarakat, rakyat atau bangsa. Yang ketiga, unsur organisasi atau tata kerjasama atau tata pemerintahan.
Ketiga unsur tersebut lazim dinyatakan sebagai unsur konstitutif. Selain unsur konstitutif, ada juga unsur lain, yaitu unsur deklaratif. Dalam hal ini pengakuan dari negara lain. Berbicara dengan negara dari perspektif tata negara paling tidak dapat dilihat dari dua pendekatan, yaitu negara dalam keadaan diam, yang fokus pengkajiannya terutama kepada bentuk dan struktur organisasi negara. Yang berikutnya, negara dalam keadaan bergerak, yang fokus pengkajiannya terutama kepada mekanisme penyelenggaraan lembaga-lembaga negara, baik di pusat maupun di daerah. Pendekatan ini juga meliputi bentuk pemerintahan seperti apa yang dianggap paling tepat untuk sebuah negara. Banyak sekali definisi negara oleh para ahli, seperti misalnya Aristoteles. Negara atau disebut polis ialah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Ada juga pendapat Jean Bodin, negara itu adalah suatu persekutuan daripada keluarga-keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat. Ada juga menurut Hugo de Groot atau Grotius, negara merupakan suatu persekutuan yang sempurna daripada orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum. Ada juga menurut Bloomsbury, mengartikan negara sebagai diri rakyat yang disusun dalam suatu organisasi politik di suatu daerah tertentu. Ada juga menurut Hansen Kelsen, negara adalah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa. Ada juga menurut Harold Lansky, negara sebagai suatu organisasi paksaan. Dan ada juga menurut Woodrow Wilson, negara merupakan rakyat yang terorganisasi untuk hukum dalam wilayah tertentu. Nah, itu adalah definisi-definisi negara oleh para ahli. Bentuk negara, sistem pemerintahan, dan tujuan negara seperti apa yang ingin diwujudkan, serta bagaimana jalan atau cara mewujudkan tujuan negara tersebut akan ditentukan oleh dasar negara yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, dasar negara akan menentukan bentuk negara, bentuk dan sistem pemerintahan, dan tujuan negara yang ingin dicapai, serta jalan apa yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan suatu negara. Agar pemahaman kita lebih komprehensif, berikut dikemukakan contoh pengaruh dasar negara terhadap bentuk negara. Konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara bagi negara Republik Indonesia antara lain, negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, ini termaktub di dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal tersebut menjelaskan hubungan Pancasila, tepatnya sila ketiga, dengan bentuk negara yang dianut oleh Indonesia, yaitu sebagai negara kesatuan, bukan sebagai negara serikat. Lebih lanjut, pasal tersebut menegaskan bahwa Indonesia menganut bentuk negara republik, bukan despot atau tuan rumah atau absolut atau pemerintahan yang sewenang-wenang. Nah, konsep negara republik sejalan dengan sila kedua dan keempat dari Pancasila, yaitu negara hukum yang demokratis. Demikian pula dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal tersebut menegaskan bahwa negara Republik Indonesia menganut demokrasi konstitusional, bukan demokrasi rakyat, seperti yang terdapat pada konsep negara-negara komunis. Di sisi lain, pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip tersebut mencerminkan bahwa negara Indonesia sejalan dengan sila kedua Pancasila. Hal tersebut ditegaskan oleh Atmorjo dalam bukunya.
bahwa konsep negara hukum Indonesia merupakan perpaduan 3 unsur, yaitu Pancasila, hukum nasional, dan tujuan negara. Berikutnya kita coba menelusuri konsep tujuan negara. Para ahli berpendapat bahwa amuba atau bintang bersel satu pun hidupnya memiliki tujuan, apalagi manusia pasti memiliki tujuan hidup. Demikian pula suatu bangsa mendirikan negara, pasti ada tujuan untuk apa negara itu didirikan. Secara teoretik, ada beberapa tujuan negara, diantaranya dapat digambarkan pada skema berikut. Dalam skema ini kita bisa melihat tujuan negara. Ada kekuatan, kekuasaan, dan kebesaran keagungan sebagai tujuan negara. Ada kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban sebagai tujuan negara. Ada keadilan sebagai tujuan negara. Ada kesejahteraan dan kebahagiaan hidup sebagai tujuan negara. Ada kemerdekaan sebagai tujuan negara. Nah, ini adalah intisari dari 5 teori tujuan negara. Tujuan yang ingin dicapai oleh setiap orang mungkin sama, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan. Tetapi cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut berbeda-beda, bahkan terkadang saling bertentangan. Jalan yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut, kalau disederhanakan, dapat digolongkan ke dalam 2 aliran, yaitu yang pertama aliran liberal individualis. Aliran ini berpendapat bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan harus dicapai dengan politik dan sistem ekonomi liberal melalui persaingan bebas. Yang kedua, ada aliran kolektivis atau sosialis. Aliran ini berpandangan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia hanya dapat diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomi terpimpin atau totaliter. Tujuan negara Republik Indonesia apabila disederhanakan dapat dibagi 2, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan menjamin keamanan seluruh bangsa dan seluruh wilayah negara. Oleh karena itu, pendekatan dalam mewujudkan tujuan negara tersebut dapat dilakukan dengan 2 pendekatan. Yang pertama, yaitu pendekatan kesejahteraan. Yang kedua, yaitu pendekatan keamanan. Kita coba lagi menelusuri konsep dan urgensi dasar negara. Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah ground norm atau norma dasar, atau Rechtsstaat atau cita hukum, atau Staatsrecht cita negara, atau filosofis Grundslag atau dasar filsafat negara. Banyak istilah dasar negara dalam kosakata bahasa asing menunjukkan bahwa dasar negara bersifat universal, dalam arti setiap negara memiliki dasar negara. Secara terminologis atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Secara teoretik, istilah dasar negara mengacu kepada pendapat Hans Kelsen, disebut a basic norm atau grand norm. Norma dasar ini merupakan norma tertinggi yang mendasari kesatuan-kesatuan sistem norma dalam masyarakat yang teratur, termasuk di dalamnya negara yang sifatnya tidak berubah. Dengan demikian, kedudukan dasar negara berbeda dengan kedudukan peraturan perundang-undangan, karena dasar negara merupakan sumber dari peraturan perundang-undangan. Implikasi dari kedudukan dasar negara ini, maka dasar negara bersifat permanen, sementara peraturan perundang-undangan bersifat fleksibel, dalam arti dapat diubah sesuai dengan kebutuhan ataupun tuntutan zaman. Menurut pendapat Plato dan Aristoteles memberikan pandangannya bahwa suatu negara yang baik adalah negara yang diperintahkan oleh konstitusi dan kedaulatan hukum. Sebagai suatu ketentuan peraturan yang mengikat, norma hukum memiliki sifat yang berjenjang dan bertingkat. Artinya, norma hukum akan berdasarkan pada norma hukum yang lebih tinggi dan bersumber lagi pada norma hukum yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya, sampai pada norma dasar atau norma yang tertinggi dalam suatu negara yang disebut dengan grand norm.
Prinsip bahwa norma hukum ini bertingkat dan berjenjang terbukti dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang tercermin pada pasal 7 yang menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua ada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau sering kita sebut dengan TAP MPR. Yang ketiga ada Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Perundang-undangan. Ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, ada peraturan daerah provinsi, dan yang terakhir yaitu peraturan daerah kabupaten kota. Nah, berikutnya perlu juga kita menanyakan alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Setiap orang pasti bertanya-tanya, termasuk kita semua, benarkah Pancasila itu diperlukan sebagai dasar negara? Apa buktinya jika Pancasila itu perlu dijadikan dasar negara Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan mulai dari analogi terlebih dahulu. Apakah Anda mempunyai kendaraan? Apakah yang harus Anda lakukan jika tidak ada jalan yang dapat dilalui? Ya, Pancasila seperti jalan aspal yang memberikan arah kemana kendaraan itu dapat dibawa tanpa ada kerusakan. Berbeda dengan jalan yang tidak diaspal, meskipun kendaraan dapat berjalan baik, tetapi dalam waktu yang singkat kendaraan akan cepat rusak. Oleh karena itu, Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional, yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi atau cita-cita hidup bangsa. Ini saya kutip dari bukunya Muzaim. Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola hidup yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keseragaman yang kokoh. Masih dalam pendapat Muzaim. Dengan peraturan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka perasaan adil dan tidak adil dapat diminimalkan. Hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara menaungi dan memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan tersebut, berlaku untuk semua tanpa ada perlakuan diskriminatif bagi siapapun. Oleh karena itu, Pancasila memberikan arah tentang hukum harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dengan demikian, diharapkan warga negara dapat memahami dan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari kegiatan-kegiatan yang sangat sederhana yang menggambarkan hadirnya Pancasila atau nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya saja, masyarakat selalu bahu-membahu dalam ikut berpartisipasi, membersihkan lingkungan, saling menolong, dan menjaga satu sama lain. Hal tersebut mengindikasikan bahwa nilai-nilai Pancasila telah terinternalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu bagaimana dengan pemerintah? Sebagai penyelenggara negara, mereka seharusnya lebih mengerti dan memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kenegaraan. Mereka harus menjadi panutan bagi warga negara lain agar masyarakat luas meyakini bahwa Pancasila itu hadir dalam setiap hembusan napas bangsa ini. Nah, berikutnya kita coba melihat sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Dalam rangka menggali pemahaman Pancasila sebagai dasar negara, kita akan dihadapkan pada berbagai sumber keterangan. Sumber-sumber tersebut meliputi sumber historis, sosiologis, dan politis. Berikut kita uraikan satu persatu.
Yang pertama yaitu sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia. Melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai payung hukum, Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktik berdemokrasinya tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif. Yang berikutnya, sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Dalam sidang yang diselenggarakan untuk mempersiapkan Indonesia merdeka, Rajiman meminta kepada anggotanya untuk menentukan dasar negara. Sebelumnya Muhammad Yamin dan Supomo mengungkapkan pandangannya mengenai dasar negara. Kemudian dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno menyebutkan dasar negara dengan menggunakan bahasa Belanda, filosofische Grondslag bagi Indonesia merdeka. Hal itu merupakan fundamen filsafat pemikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya. Untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka. Soekarno juga menyebutkan dasar negara dengan istilah Welstandschaut atau pandangan dunia. Ini dikutip dari bukunya Bahar Kusuma dan Hudawati. Nah, dapat diumpamakan bahwa Pancasila merupakan dasar atau landasan tempat gedung Republik Indonesia itu didirikan. Pancasila sebagai dasar negara sering juga disebut dengan filosofische Grondslag dari negara, ideologi negara, Staatsrecht. Dalam hal tersebut, Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintah negara, atau dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Yang berikutnya, sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Secara singkat, Latif dalam pimpinan MPR dan tim kerja sosialisasi MPR periode 2009-2014 menguraikan pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan menurut alam Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai ketuhanan atau religiusitas sebagai sumber etika dan spiritualitas yang bersifat vertikal dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial yang bersifat horizontal dianggap penting sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Yang ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Yang keempat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dan yang kelima, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh artinya sejauh mana mewujudkan keadilan sosial. Yang berikutnya, sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Mungkin kita pernah mengkaji ketentuan dalam pasal 1 ayat 2 dan di dalam pasal 36A Jonto pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 terkandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Konsekuensinya, Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Selain itu, bagi warga negara yang berkiprah dalam suprastruktur politik atau sektor pemerintah, yaitu lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan, baik itu pusat maupun di daerah, Pancasila merupakan norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut hidup
orang banyak. Baik, materi kita akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Untuk melanjutkan materi berikutnya, silakan Anda subscribe, like, dan share materi atau video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.